Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahlul Lestiani dengan NIM 235231082 ingin mempresentasikan manajemen dana bank syariah. Tujuan mengalokasikan dana, mengarahkan dana yang terkumpul dari nasabah untuk investasi atau pembiayaan yang produktif dan sesuai syariah. Prinsip syariah memastikan semua transaksi tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Keberlanjutan menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi bank dan nasabah serta memberikan manfaat sosial ekonomi kepada masyarakat. Definisi manajemen dana bank syariah adalah proses pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Alokasi penggunaan dana. 1. Pendekatan pembiayaan. Penggunaan dana untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif seperti pembiayaan usaha, proyek, dan atau investasi yang memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Contoh akad murabahah, pembiayaan barang dengan margin keuntungan yang disepakati. Nasabah membeli barang melalui bank dan bank mengambil keuntungan dari selisih harga. Yang kedua, musyarakah, kerjasama antar bank yang nasabah dalam suatu usaha di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan kesepakatan. Kedua, pendekatan investasi. Definisi mengalokasikan dana untuk investasi dalam proyek atau aset yang sesuai dengan prinsip syariah dengan tujuan mendapatkan imbal hasil yang halal. Contoh akad mudharabah, kerjasama di mana suatu pihak menyediakan modal sementara pihak lain mengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemodal. Ijarah, penyewaan aset atau layanan. Bank membeli aset dan menyewakannya kepada nasabah sambil tetap memiliki kepemilikan atas aset tersebut. Selanjutnya, ada manajemen pemasaran bank syariah. Definisi manajemen pemasaran bank syariah adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang yaitu mencangkup 1. Riset pasar, mengidentifikasi kebutuhan pasar dan perlu nasabah yang sesuai dengan norma syariah. 2. Segmentasi pasar, membagi pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan karakteristik demografis, psikografis, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. 3. Targeting, menentukan segmen pasar yang menjadi fokus utama untuk produk dan layanan bank syariah. 4. Positioning, menetapkan citra dan nilai bank syariah di benak konsumen agar berbeda dari bank konvensional. 5. Marketing mix atau 4P, merancang produk, harga, tempat, dan promosi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya tujuan, memenuhi kebutuhan nasabah, yaitu menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta harapan nasabah berdasarkan prinsip syariah. Membangun citra positif, yaitu menciptakan citra bank syariah yang baik dengan menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan etika dalam semua aktivitas pemasaran. Mematuhi prinsip syariah, yaitu menjamin bahwa semua kegiatan pemasaran dan produk yang ditawarkan sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Selanjutnya, meningkatkan pangsa pasar, yaitu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pangsa pasar bank syariah di industri perbankan. Yang terakhir ada mengembangkan produk dan layanan, yaitu inovasi dalam pengembangan produk dan layanan untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berubah seiring berkembangnya waktu. Di sini saya akan menjelaskan manajemen likuiditas bank syariah. Likuiditas bank syariah merujuk pada kemampuan bank
untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa mengalami kesulitan. Ini mencakup kemampuan bank untuk menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi permintaan penarikan nasabah, membayar kewajiban yang jatuh tempo, dan mendukung aktivitas operasional sehari-hari. Selanjutnya ada karakteristik likuiditas. Yang pertama, kepatuhan syariah. Semua instrumen likuiditas yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tanpa unsur riba, gharar, atau maisir. Yang kedua, sumber likuiditas. Bank syariah dapat menggunakan berbagai sumber seperti simpanan nasabah, surat berharga syariah, dan instrumen pasar uang syariah. Yang ketiga, manajemen arus kas. Bank harus memiliki sistem yang baik untuk memantau dan merencanakan arus kas guna memastikan ketersediaan dana yang cukup. Tujuan manajemen likuiditas. Yang pertama, memastikan ketersediaan dana, menjamin bahwa bank memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek seperti penarikan simpanan nasabah dan pembayaran kewajiban lainnya. Yang kedua, menghindari krisis likuiditas, mencegah situasi di mana bank tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang dapat merusak reputasi dan stabilitas bank. Yang ketiga, memelihara kepercayaan nasabah dengan menunjukkan kemampuan untuk memenuhi permintaan penarikan. Bank dapat menjaga kepercayaan nasabah dan menarik lebih banyak simpanan. Yang keempat, ada optimalisasi penggunaan aset, mengelola aset dan kewajiban dengan cara yang efisien untuk memaksimalkan pengembalian sambil tetap menjaga likuiditas. Yang kelima, memenuhi ketentuan regulasi. Memastikan bahwa bank sentral memenuhi persyaratan likuiditas yang ditetapkan oleh otoritas keuangan dan bank sentral. Yang keenam, mendukung pertumbuhan bank, memfasilitasi pengembangan produk dan layanan baru dengan memiliki dana yang cukup untuk investasi dan ekspansi. Yang ketujuh, pengelolaan risiko. Mengidentifikasi dan mengelola risiko likuiditas yang mungkin timbul dari fluktuasi pasar atau perubahan dan dalam permintaan nasabah. Yang ke-8, perencanaan arus kas, membuat proyeksi arus kas yang akurat untuk memastikan bahwa bank dapat mengantisipasi kebutuhan likuiditas di masa depan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas. Yang pertama ada kondisi ekonomi makro seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, permintaan dan penawaran dana, fluktuasi dalam simpanan dan pembiayaan. Yang ketiga, regulasi dan kebijakan bank sentral, ketentuan mengenai cadangan likuiditas. Strategi manajemen likuiditas ada diversifikasi sumber dana, menggunakan berbagai sumber untuk mengumpulkan dana. Yang kedua, perencanaan kos, proyeksi arus kas untuk memastikan ketersediaan dana. Yang ketiga, pengelolaan aset dan kewajiban, menyeimbangkan antara aset likuid dan kewajiban yang jatuh tempo. Selanjutnya ada instrumen likuiditas dalam bank syariah. Yang pertama ada surat berharga syariah, yaitu instrumen investasi yang sesuai syariah seperti sukuk. Yang kedua, repo syariah, transaksi jual beli dengan komitmen untuk membeli kembali. Risiko bank syariah. Manajemen risiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade-off antara risiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara efisien. Karakteristik manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Dalam mengidentifikasi bentuk risiko yang dihadapi atau terjadi oleh sebuah lembaga,
dapat dilakukan dengan menelusuri sumber risiko sampai terjadinya risiko yang tidak diinginkan. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Dalam tahapan ini dilakukan untuk memahami karakteristik risiko dengan lebih baik sehingga dapat lebih mudah dikendalikan. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Setiap bisnis akan menghadapi risiko sendiri dan karakteristik risikonya juga berbeda-beda. Pada umumnya, pengelolaan risiko dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menghindari atau menahan memverifikasi. Tujuan manajemen risiko yang pertama, melindungi aset organisasi termasuk manusia, properti, keuangan, reputasi, dan sumber daya lainnya dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh risiko. Yang kedua, mengurangi kerugian yang timbul akibat terjadinya risiko baik dalam bentuk kerugian finansial, kerugian operasional, atau kerugian lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan hukum standar yang berlaku dengan mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang terkait. Jenis risiko dalam bank syariah. Yang pertama, risiko pembiayaan. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, ada risiko likuiditas. Yang keempat, risiko operasional. Yang kelima, risiko hukum. Yang keenam, risiko reputasi. Yang ketujuh, risiko strategis. Yang ke-8, risiko kepatuhan. Yang ke-9, risiko imbal hasil. Yang ke-10, risiko investasi. Manajemen dana pembiayaan bank syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk memberikan fasilitas keuangan sesuai prinsip syariah. Jenis-jenis pembiayaan bank syariah. 1. Pembiayaan modal kerja diberikan untuk kebutuhan operasional usaha menggunakan akad murabahah atau ijarah. Yang kedua, pembiayaan investasi untuk pengembangan bisnis menggunakan akad musyarakah atau murabahah. Ketiga, pembiayaan konsumtif untuk kebutuhan pribadi seperti rumah atau kendaraan menggunakan akad murabahah atau ijarah. Keempat, pembiayaan pengalihan utang, pemindahan dan transaksi non syariah ke syariah. Yang kelima, pembiayaan sindikasi melibatkan beberapa lembaga untuk mendanai proyek besar. Tujuan pembiayaan bank syariah. Yang pertama, peningkatan ekonomi umat, memfasilitasi masyarakat untuk dapat memiliki akses keuangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Yang kedua, tersedianya dana untuk bank syariah menyediakan modal bagi pengembangannya usaha yang membutuhkan tambahan dana. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas, memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan daya produksi. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan, mendorong pembukaan sektor usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja. Yang kelima, distribusi pendapatan, membantu masyarakat produktif dalam memperoleh pendapatan dari hasil dari aktivitas usaha mereka. Di sini saya mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan manajemen permodalan bank syariah. Langsung saja ke pengertiannya. Modal bank merupakan dana yang diinvestasikan oleh pemilik modal yang bertujuan untuk membiayai kegiatan usaha pada bank. Yang mana modal bank merupakan aspek terpenting dalam manajemen bank syariah. Selanjutnya, fungsi modal bank. Yang pertama, untuk memberikan perlindungan kepada para nasabah. Yang kedua, untuk mengantisipasi apabila bank mengalami kerugian. Yang ketiga, untuk membiayai kebutuhan aktiva tetap seperti gedung dan lain-lain. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya adalah klasifikasi modal bank yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu modal inti, terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun berjalan, dan laba tahun lalu. Untuk modal pelengkap terdiri dari modal pinjaman, cadangan, revaluasi aktiva tetap, dan pengisian penghapusan aktiva produktif. Selanjutnya adalah sumber modal bank syariah, terdiri dari modal inti, merupakan modal yang dimiliki oleh pemilik bank yang terdiri dari modal disetor, cadangan, dan laba ditahan. Modal inti berfungsi untuk menahan kerugian bank dan untuk melindungi para pemegang rekening wadiah maupun KOR. Yang kedua, kuasi ekuitas merupakan kumpulan dana yang berasal
dari model yang berakar mudharabah. Selanjutnya adalah capital adequacy ratio yang berfungsi untuk menggambarkan kecukupan modal yang digunakan untuk menampung risiko kerugian yang akan dihadapi oleh bank. Adapun rumusnya yaitu CAR sama dengan modal per ATMR dikali 100%. ATMR merupakan jumlah aset sebuah bank dengan mempertimbangkan risiko masing-masing aset tersebut. Baik, langsung saja saya Rizky Maisela dengan NIM 235231084 akan menjelaskan materi tentang bunga bagi hasil dan margin. Yang pertama, definisi bunga. Bunga adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur atas pinjaman yang diberikan. Dalam sistem keuangan konvensional, bunga biasanya dinyatakan dalam persentase dari jumlah pinjaman dan dapat bersifat tetap atau mengembang. Bunga dianggap sebagai riba dalam Islam dan tidak diperbolehkan karena dianggap merugikan pihak yang berhutang. Yang selanjutnya, definisi bagi hasil. Bagi hasil adalah sistem imbalan yang ditetapkan dalam bank syariah di mana keuntungan dari suatu investasi dibagi antara bank dan nasabah berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam praktiknya, ada dua bentuk utama bagi hasil, yaitu murabahah dan musyarakah. Yang ketiga adalah definisi margin. Margin dalam bank syariah merujuk pada keuntungan yang diperoleh bank dari transaksi jual beli, khususnya dalam produk pembiayaan murabahah. Dalam murabahah, bank membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, termasuk margin keuntungan. Margin ini biasanya dinyatakan sebagai selisih antara harga beli dan harga jual dan ditentukan dalam kontrak sebelum transaksi dilakukan. Selanjutnya, pola perhitungan dan studi kasus. Pak Latif, seorang pengusaha toko grosir, bermaksud untuk menambah modal usahanya. Saat ini, aset yang beliau miliki sebesar 100 juta rupiah. Untuk memperbesar usaha toko, beliau ingin menambah modal sebesar 150 juta rupiah dengan menggunakan pembiayaan ke bank kita syariah dengan tenor 3 tahun atau 36 bulan. Bank memproyeksikan pendapatan usaha per bulan sebesar 32 juta rupiah dengan rate 25% P per A. Hitunglah berapa bunga bagi hasil dan margin. Nomor 1, bunga bagi bank konvensional. Data pinjaman 150 juta rupiah, suku bunga 25% per tahun, tenor 3 tahun atau 36 bulan. Rumusnya adalah pinjaman dikali suku bunga dikali waktu. 150 juta dikali 0,25 dikali 3 sama dengan 112.500.000 rupiah. Yang kedua, bagi hasil bank syariah. Data modal 150 juta, pendapatan usaha per bulan 32 juta, tenor 36 bulan. Total pendapatan selama tenor. Total pendapatan sama dengan pendapatan per bulan dikali tenor. 32 juta dikali 36 sama dengan 1.152 juta rupiah. Keuntungan usaha, misalnya setelah dikurangi biaya operasional dan lain-lain. Misalkan kita asumsikan bahwa 70% dari pendapatan adalah keuntungan. Keuntungan sama dengan 1.152 juta dikali 0,70 sama dengan 806.400.000 rupiah. Rumus bagi hasil. Asumsi bagi hasil 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank. Bagi hasil nasabah sama dengan keuntungan dikali 0,60. Bagi hasil bank sama dengan keuntungan kali 0,40. Perhitungan bagi hasil nasabah sama dengan 806.400.000 rupiah dikali 0,60 sama dengan 483.340.000 rupiah. Bagi hasil bank sama dengan 806.400.000 rupiah dikali 0,40 sama dengan 322.560.000 rupiah. Yang ketiga ialah margin murabahah. Asumsi, jika bank kita syariah memberikan pembiayaan menggunakan sistem murabahah, kita perlu menentukan margin. Misalkan bank kita menambah margin sebesar 20% dari modal yang dibutuhkan. Margin sama dengan pinjaman dikali 0,20. Margin sama dengan 150 juta dikali 0,20 sama dengan 30 juta. Harga jual sama dengan pinjaman plus margin. 150 juta plus 30 juta sama dengan 180 juta.
cicilan bulanan. Cicilan bulanan sama dengan harga jual dibagi 36. 180 juta dibagi 36 sama dengan 5 juta. Ringkasan hasil, bunga total untuk bank konvensional sama dengan Rp112.500.000. Bagi hasil nasabah sama dengan Rp483.840.000. Bagi hasil bank sama dengan Rp322.560.000. Margin sama dengan 30 juta, harga jual sama dengan 180 juta, dan cicilan bulanan sebesar 5 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Untuk kelompok 2 mendapat studi kasus murabahah, yaitu nasabah berkeinginan untuk membeli rumah tipe 80 dengan harga 350 juta dengan jangka waktu 10 tahun atau 120 bulan. Nasabah sudah memiliki uang muka sebesar 70 juta. Bank Kita Syariah menawarkan kepada nasabah dengan ER 15% P per A. Hitunglah berapa margin harga beli, harga jual, total hutang, dan angsuran bulanannya. Pertama, total hutang. Harga rumah min uang muka sama dengan 350 juta min 70 juta sama dengan 280 juta. Margin sama dengan total hutang kali ER kali jangka waktu sama dengan 280 juta dikali 0,15 dikali 10 sama dengan 420 juta. Harga jual sama dengan total hutang plus total margin, 280 juta plus 420 juta sama dengan 700 juta. Yang selanjutnya, angsuran per bulan. Angsuran per bulan dapat dihitung dengan rumus angsuran tetap atau annuity dengan menggunakan rumus A sama dengan P dikali R dalam kurung 1 plus R N kuadrat per dalam kurung 1 plus R N kuadrat min 1, di mana A sama dengan angsuran per bulan, P sama dengan total hutang, R sama dengan suku bunga per bulan, N sama dengan total bulan. Yang pertama, menghitung suku bunga bulanan. R sama dengan 15% per 12 sama dengan 0,0125. Selanjutnya, A sama dengan 280 juta dikali 0,0125 dalam kurung 1 plus 0,0125 pangkat 120 per 1 plus 0,125 pangkat 120 min 1. A sama dengan 280 juta dikali 0,0125 dikali 1,1255008 per 0,1255008 sama dengan 3.949.800 per 0,1255008 sama dengan 31.507.820. Rangkuman hasil, margin sama dengan 420 juta, harga beli sama dengan 350 juta, harga jual sama dengan 700 juta, total hutang sama dengan 280 juta, angsuran per bulan sama dengan 31.507.820. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.